Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan nafa'ah wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa ridwanihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ma nawa masyayikhuna wa marabina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ala niyah anna Allah yarzuquna ilman nafi'an wal amal bihi wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fi darain amin ila an qala hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, segenap para tokoh, segenap para pengurus masjid Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beserta seluruh para jamaah, bapak ibu semuanya yang alhamdulillah segala puji syukur dari nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita masih senantiasa diberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan, bisa melangkahkan kaki kita menuju di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kita melanjutkan dengan berzikir, bertawajuh, berdoa, dan kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Risalah Mu'awanah yang ditulis oleh Al-Imam Haddad Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, bertambah dekatnya kita kepada Allah dan Rasulnya hanya semata-mata mengharap ridhonya Allah dan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengamalkan secara zahir dan batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berkahnya untuk kita semuanya, dan semoga keberkahan tersebut mengalir pula kepada keluarga kita semuanya. Diberkahi usia kita, diberkahi umur kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi waktu kita, diberkahi keluarga, anak putu kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hambanya yang taat dan patuh dan jauh dari perbuatan maksiat yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan dari pengajian kita, pembacaan kitab Risalah Mu'awanah, melanjutkan tentang amalan-amalan kebaikan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Wa 'alaika bibirril walidaini fa innahu min aujabal wajibat wa iyyaka wa uququha fa innahu min akbaril kabairi. Wa 'alaika, wajib bagi Anda, bagi kita semuanya, untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita.
Wajib hukumnya kita berbuat baik kepada ayah ibu kita. Dan ini adalah bagian dari kewajiban di antara kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita tunaikan. Dan berhati-hatilah dan jauhilah dari perbuatan yang menyakiti mereka berdua, durhaka kepada mereka berdua. Maka kita sebagai anak, kalau kita sudah punya anak, otomatis kakek neneknya anaknya kita, intinya adalah orang tua kita. Hidupnya secara khusus kita berbuat baik, begitu pula setelah mereka wafat. Kita juga patut harus berbuat baik kepada mereka. Kalau semasa hidup sudah jelas. Kalau mereka masih hidup, kita jelas bagaimana cara memperlakukan mereka berdua, yaitu kita harus menjaga perilaku kita, sikap kita, ucapan kita terhadap mereka dari segala hal yang menyakiti hati mereka. Ini masih hidup. Jadi kita harus benar-benar faham bagaimana cara memperlakukan, apa yang menjadi kesenangannya kita lakukan dan apa yang menjadi ketidaksenangannya kita jauhkan. Karena keridhaan orang tua adalah pangkal dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridullah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Maka kita harus menjaga sikap, pola, cara berbicara kita di hadapan beliau. Ketika berbicara, ketika kita bersikap, harus kita jaga jangan sampai menyakiti hati mereka. Ini kalau masa hidup. Kalau mereka sudah wafat, bagaimana cara berbuat baik terhadap mereka? Caranya adalah sebagaimana sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang tuaku wafat. Maka apa yang harus aku lakukan terhadap mereka yang setelah wafat ini?" Banyak di antara perbuatan-perbuatan baik untuk mereka. Di antaranya satu, inna abarral birri ayyusila abarruhuma. Sesungguhnya perbuatan baik terhadap orang tua yang sudah wafat adalah menyambung hubungan kekerabatan terhadap keluarga atau kerabat atau sahabatnya orang tua kita. Nah ini di antara perbuatan baik yang dilakukan setelah orang tua wafat, menyambung hubungan baik terhadap orang yang pernah dulu hidup di masa-masa mereka. Kedua orang tua punya teman, orang tua kita punya teman, kita sambung anaknya. Oh, bapak ternyata orang tuanya ayah, temannya ayah, temannya ibu. Gitu, sambung hubungan hubungan baik terhadap mereka. Ataupun apalagi keluarga. Keluarga sepupunya ayah misalkan. Ayah punya sepupu jauh, sering ayah ke sana misalkan. Kita sebagai anaknya menyambungkan hubungan baik kepada beliau. Ini adalah di antara perbuatan baik untuk orang tua yang sudah wafat. Artinya menyambungkan hubungan-hubungan yang selama masa hidupnya mereka terhadap orang-orang terdekatnya. Yang kedua adalah mensedekahkan untuknya. Nah, sini mensedekahkan untuknya.
Ketika kita mensedekahkan sesuatu sedekah, kita atasnamakan untuk orang tua kita, untuk ayah, untuk ibu yang sudah wafat, semisal seperti itu, dan lain sebagainya. Intinya setiap dari perbuatan baik yang kita lakukan sebagai anak, ini adalah bagian dari kebaikan yang sampai kepada orang tua. Maka pentingnya kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita untuk berbuat baik, karena perbuatan baik yang dilakukan oleh anak juga akan diterima kebaikannya oleh orang tua ini yang sudah wafat. Ada di sini la ilaha illallah. Wa minal uquqi an tu'addiyahuma biqat'i ma tastati' isaluhu minal ma'ruf ilaihima kaifa bitaqtibil wajhi wal intihar lahuma. Di antara perbuatan yang menjadi perbuatan durhaka terhadap orang tua adalah menyakiti kedua orang tua, menyakiti mereka secara sikap, secara perbuatan, secara lisan, ucapan dan sebagainya. Di antaranya dengan apa? Biqat ima tastati isaluhu minal ma'ruf ilaihima, yaitu memutus hubungan terhadap kedua orang tua. Orang tua masih ada, masih hidup misalkan. Orang tua masih hidup, enggak pernah didatengin, enggak pernah dihubungin, enggak pernah ditelepon. Dan misalkan jaraknya jauh, minimal kita kalau misalkan jauh ya ditelepon lah, tanyakan kabarnya, bagaimana keadaannya, tanya sama saudaranya bagaimana keadaan beliau sekarang dan sebagainya, seperti itu. Mendatanginya, menziarahinya. Nah seperti ini. Kalau misalkan jauh lokasinya, ini kalau misalkan putus hubungan sama sekali, tidak memperhatikan, tidak mendatangi, atau naudzubillah min dzalik sebagaimana yang terjadi zaman sekarang, ada anak menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Nah, ini enggak baik. Bahkan viral di salah satu tempat di Jawa Timur, seorang anak sepakat menyerahkan orang tuanya kepada salah satu yayasan, sampai walaupun orang tuanya meninggal tidak boleh dikasih kabar dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana perasaan sakit hatinya orang tua tersebut yang dulu masih kecil mendidiknya, yang dulu masih kecil mengorbankan hidupnya untuk anaknya, bahkan sakit pun rela berkorban untuk anaknya, bahkan mengorbankan segala hidupnya, waktunya, hartanya untuk anaknya masih kecil. Ketika sudah besar, sudah berkeluarga, malah menelantarkan orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Ada beberapa hal di mana Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan adabnya secara langsung di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya adalah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini adabnya langsung. Adabnya langsung di dunia sebelum di akhirat. Adabnya bagaimana? Berbagai macam cara, berbagai macam hal. Imma diseretin rezekinya, dikecilkan rezekinya. Oh banyak kaya dia, dihilangkan berkahnya, dibuat hidupnya sumpek, dibuat hidupnya semerawut. Ini maka kita sebagai anak, kalau masih ada orang tua masih hidup, bahagiakan dia,
Kalau kita pengen bahagia di dunia, bahagiakan dia selama dia masih hidup. Oh, dia sudah wafat, kunjungin makamnya, ziarahin, atau kita kirim doa setiap hari. Jangan sampai pernah lepas. Ketika sholat berjamaah ataupun tidak, jangan pernah meninggalkan doa kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kalau kita sendirian. Kalau kita berjamaah, jadi imam, pemimpin doa, sirahnya dirubah, bukan Rabbighfirli, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Seperti itu. Ya Allah, ampunilah kami semuanya, dan ampunilah kedua orang tua kami semuanya, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka kedua orang tua kami menyayangi kami. Itu kalau kita menjadi imam. Jangan pernah meninggalkan doa kedua orang tua. Bahkan disebutkan dalam riwayat, bahkan setiap kali kita mendengar adzan, ketika mendengar adzan kita berdoa, dan di dalam doa selipkan doa kedua orang tua. Allah, misalkan setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin rasulullah wal fadilah wasyarafa wa ba'athul maqam mahmud allati wa'ata innaka la tuliful mi'at rabbighfirli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini sampai 5 kali. Dalam riwayat mengatakan demikian. Ucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku. Setelah azan dikatakan dalam hadis, ad-du'a bainal adanaini la turad. Doa di antara adzan dan iqamah itu tidak pernah ditolak. Artinya diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sebagai anak, hidup ataupun wafatnya orang tua, tetap kita doakan demikian. Makanya oleh guru kita diingatkan, jangan pernah meninggalkan doa setelah sholat. Yang pertama adalah doa kedua orang tua, nggak boleh tinggalkan. Yang kedua adalah doa afiyah, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah, dan seterusnya. Yang ketiga adalah doa sabu jagat, ini enggak boleh ditinggalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah. 3 ini enggak boleh ditinggalkan sama sekali. Sisanya tambahan-tambahan yang lain silahkan. Nah, di sini ini pentingnya kita menghormati kedua orang tua kita. Lah bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua saat ini yang kita punya anak, didik anak kita untuk menghormati kita. Didik anak kita untuk menghormati kita sebagai orang tuanya. Pendidikan orang tua sangat penting diajarkan sejak dini. Anak-anak masih kecil diajarkan cara berbicara, cara bersalaman, cara patuh. Nah, sini jangan kita membiarkan mereka sesuai dengan keinginannya. Jika keinginan tersebut tidak baik untuknya, nah ini enggak baik, ini enggak bagus untuk pendidikan dia. La ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anillahi ta'ala, yaitu hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, man asbaha murdiyan liwalidayhi musakhitan li fa anahu radin, wa man asbaha muskhitan liwalidayhi murdiyan li fa ana minhu sakhit. Barang siapa ketika pada saat itu, pada pagi itu, hari itu, intinya dia mengharap ridhonya orang tua,
melakukan perbuatan yang menyebabkan ridhonya orang tua terhadap dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadapnya. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang menyebabkan murkanya kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridha terhadapnya. Nah, di sini ini hadis qudsi. Maka pentingnya kita mencari ridhonya kedua orang tua. Kalau misalkan orang tuanya itu non muslim, bagaimana? Misalkan orang tuanya non muslim, ayah ibunya non muslim, dia orang muslim, tetap wajib kita berbuat ini berbuat baik terhadap mereka, berbuat baik. Nah, gitu. Melakukannya, memperlakukannya dengan perlakuan yang baik, walaupun dia berbeda akidah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada sahabat Nabi mengeluh kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sungguh-sungguhnya ibuku ini sehingga sekarang belum masuk Islam. Apa yang harus aku lakukan? Kata sahabat, sedangkan dia ini melakukan hal-hal yang tidak baik, dia ucapkan membencimu misalkan sebagainya, atau dia ini mengata-ngatain seperti itu. Apa yang harus dilakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kamu tetap memperlakukannya sebagai orang tua dengan perlakuan yang baik, tetap melakukan perbuatan baik. Nah, akan sehingga tiba saatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya hidayah dan petunjuk sehingga dia akan sadar dan masuk Islam. Artinya tetap memperlakukan perlakuan baik. Tentang masalah akidah, keyakinan, harus dalam hati kita, dalam keimanan kita tetap enggak berubah. Akan tetapi secara perlakuan kita sebagai anak, walaupun dia itu di luar akidah kita, tetap kita wajib memperlakukannya dengan perlakuan yang baik, dengan kesabaran sebagaimana mestinya. Wa yanbaghi lil walid ayya'ina waladahu ala birrihi. Nah, ini, dan sepatutnya kita sebagai orang tua, nah ini kita punya anak, sepatutnya lah kita sebagai orang tua untuk senantiasa membantu anak kita untuk berbuat baik terhadap kita. Nah, dengan pendidikan yang baik, dididik begitu, dengan pendidikan yang baik terhadap anak kita. Sekarang kita harus introspeksi diri kita sebagai orang tua. Berapakah waktu yang kita luangkan untuk anak kita, untuk mendidik mereka? Ini yang harus kita introspeksi dalam diri kita. Berapa sih waktu yang kita luangkan untuk bersama mereka, bersama anak-anak, yaitu untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Dan kami dengar guru kita Al-Habib Umar, beliau mendidik anak-anaknya secara langsung sebelum mereka, anak-anaknya, putra-putranya beliau belajar keluar. Artinya mengajarkan huruf, mengajarkan bacaan dan lain sebagainya, beliau sendiri. Dengan waktu yang sangat padat, tetaplah beliau mengajarkan untuk anak-anaknya, menyiapkan waktu untuk anak-anaknya. Nah, ini kita harus tanya kepada diri kita, berapa waktu sih? 15 menit, 10 menit, atau 5 menit?
Atau syukur-syukur setengah jam kita duduk dengan anak kita mengajarkan cara mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kalau kita sudah mengajarkan anak kita surat Al-Fatihah. Alhamdulillah kalau kita mengajarkan anak kita kalimat alif, ba, ta dan seterusnya. Alhamdulillah kalau mengajarkan anak kita tata cara sholat yang baik dan benar. Ini kita luangkan. Maka di sini mengatakan yang bagi sepatutnya kita orang tua mendidik mereka, bantu mereka cara berbuat baik terhadap kita sebagai orang tuanya. Ketika kita melihat anak kita lagi duduk bersama orang-orang, dia lari-lari, ingatin, jangan lari-lari di hadapan orang tua, nanti jatuh dan sebagainya. Kita omongan seperti itu. Jangan demikian, jangan terlalu berisik kalau di hadapan orang ramai. Seperti itu. Ini sudah adzan, ayo kita sholat. Alhamdulillah, syukur-syukur diajak ke masjid. Nah, syukur-syukur diajak ke masjid. Minimal kita kalau subuh bangunkan, jong bangun, ini udah subuh. Walaupun mau memisalkan dia itu masih bermalasan, yang penting ada pendidikan, kita telah membangunkannya pada saat subuh. Itu pendidikan. Udah adzan, ayo siapa yang belum sholat. Seperti itu. Minimal yang gampang-gampang saja. Ketika adzan ingatkan, ayo siapa yang belum sholat, sudah adzan ini. Biarkan taruh dulu mainannya, ayo adzan sholat dulu. Sebelum sholat wudhu dulu, dilihatin cara berwudhu, bagaimana dia berwudhu. Hanya berapa menit saja, 2-3 menit, lihat cara dia berwudhu. Kalau berwudhu yang benar gini cong, gini dok, yang benar wudhunya. Nah, kalau perempuan ajarkan cara pakai mukena yang baik. Kalau laki-laki bagaimana cara menutup aurat, diperhatikan, dilihat. Kalau misalkan anak kita fokus dengan mainannya, nggak mau ke masjid misalkan, syukur-syukur kalau ke masjid, alhamdulillah, ini luar biasa. Nah, di sini wala siyama fi hadza zaman alladhi azza fihi wujudul bir. Apalagi pada zaman sekarang ini sangat jarang sekali orang tua mendidik anaknya sendiri. Kenapa? Karena kesibukannya sehari-hari dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, dalam ada kerepotan yang lain bersama teman di luar pekerjaannya dan sebagainya. Ini maka harus perhatikan betul, luangkan waktu betul. Minimal jaga waktu kita antara maghrib dan isya. Nah, kalau misalkan anak kita salah maghrib dan isya enggak ada kegiatan, kita sebagai orang tua siapkan waktu untuk mereka antara maghrib dan isya dengan belajar apapun, silahkan yang baik. Baca Al-Quran, kalau misalkan dia bisa baca Al-Quran, ayo cong, ayah pengen dengar bacaan Quran kamu. Setiap maghrib baca Al-Quran, ayo pengen dengar 1 halaman misalkan. Seperti itu. Penting dorong mereka, untuk belajar kepada kita. Kalau anak itu sudah menganggap kita sebagai orang tua dan guru, ini orang tua dan guru, maka ketika anak itu dewasa, dia akan tunduk dan patuh, hormat terhadap kita. Karena sebagai orang tua kita memberikan sikap yang baik kepada anak dan kita mengajarkannya sebagai guru, maka disinilah anak tersebut terbantu untuk melakukan perbuatan baik kepada kedua orang tua, terbantu. Nah, di sini mengingat jasa-jasanya orang tua terhadap mereka sebagai anak. La ilaha illallah. Sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Ini kata Rasulullah hadisnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati seorang orang tua, merahmati orang tua yang mengajarkan anaknya, yang membantu anaknya untuk berbuat baik. Ini doa dari Nabi. Doa dari Nabi Muhammad kepada orang tua, kepada kita semuanya sebagai orang tua. Mendoakan agar kita benar-benar mengajarkan dan membantu mereka untuk berbuat baik. Wa alaika bisilatir rahmil aqrabi fal aqrab wa bil ihsani ilal jiran al adna baban fal adna. Dan sepatutnya bagi kita semuanya untuk senantiasa menjaga silaturahim, hubungan baik kepada kerabat, wabil khusus kepada kerabat yang paling dekat. Saudara, sepupu, ini adalah yang paling dekat. Ini kita harus menjaganya. Wabil ihsan ilal jiran, dan juga berbuat baik, menjaga hubungan baik terhadap jiran, yaitu tetangga. Menjaga hubungan baik terhadap tetangga kita. Wabil khusus al adna baban, wabil khusus orang yang paling dekat dengan pintu rumah kita, yaitu tangga sebelah, kanan, kiri, depan. Ini wabil khusus. Walaupun non Islam, walaupun berbeda akidah dengan kita, kita wajib menghormati mereka sebagai tetangga. Kalau tetangga kita itu adalah keluarga, maka kita wajib menjaga hubungan kita kekeluargaan dengan dia. Yang kedua, kita punya hubungan tetangga dengan dia. Kalau itu tetangga bukan kerabat, hanya tetangga muslim, kita wajib menjaga hubungan sebagai saudara muslim dengannya dan hubungan tetangga dengannya. Kalau tetangga bukan orang Islam, maka kita wajib menjaga hubungan baik dengannya atas dasar adalah tetangga walaupun non Islam. Inilah yang diajarkan Nabi Muhammad terhadap kita. Bagaimana Rasulullah ketika berada di Mekah. Di Mekah yang Islam hanya berapa orang tahu, tapi Rasulullah tetap menjaga hubungan terhadap mereka-mereka yang musyrik. Ketika berada di Madinah, ada ya orang Yahudi, bahkan ada orang munafik bahkan di situ. Bagaimana Rasulullah menjaga hubungan baik dengan mereka? Yang orang Yahudi di Madinah jangan sampai melakukan hubungan-hubungan dengan orang luar yang merugikan kita di sini di Madinah. Seperti itu. Ini perjanjiannya mereka, perjanjian dengan Nabi Muhammad. Tetap menjaga hubungan baik. Nah, bahkan Rasulullah sendiri pernah meminjam kepada seorang tokoh Yahudi tetangganya. Nah, dari sini yaitu Zaid bin Sa'nah. Gitu. Melakukan hubungan baik terhadap beliau. Walaupun pada akhirnya sebelum 3 hari masa tempo, Zaid bin Sa'nah ini orang Yahudi melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Nabi. Nah, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab merasa kesal, ingin menebasnya. Apa kata Rasulullah? Ya Umar bin Khattab, bukan urusanmu, ini urusan aku dan dia. Sepatutnya kamu menasihati saja, karena dia adalah tetanggamu, tetangga kita. Nasihati bagaimana? Orang Yahudi, Zaid bin Sa'nah, kamu harus baik dalam cara berbicara. Nah, ketika minta, ketika menagih dan sebagainya harus dengan baik. Ya Rasulullah juga Bapak berhak mendapat nasihat, memberikan dengan yang baik.
walaupun belum masa temponya. Akhirnya Zaid bin Sa'nah ini sadar, menyadari akan sesuai dengan apa yang dia lihat dalam kitab Taurat tentang hilmnya Nabi Muhammad, sabarnya Nabi Muhammad. Tidaklah Nabi Muhammad diperlakukan perlakuan yang tidak baik, maka Nabi Muhammad akan sabar, tabah, dan bahkan lebih memperlakukan kita dengan perlakuan yang baik. Sehingga Nabi Muhammad berkata kepada Ibn Khattab, bayar kepada Zaid bin Sa'nah ini sesuai dengan hutangnya dan tambahkan uangnya. Nah, ketika mendengar tersebut, Zaid bin Sa'nah orang Yahudi ini langsung masuk Islam. Ya Umar bin Khattab, ini uang, ini sedekah karena Allah, dan aku masuk Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena aku melihat langsung yang disebutkan dalam kitab Taurat, bahwasanya sifat-sifatnya Nabi itu adalah tidaklah dia diberikan atau diperlakukan perbuatan yang kasar ataupun tidak baik, maka dia lebih baik, lebih bersabar, dan bahkan memberikan kebaikan untuk kita. Inilah sifat yang belum aku dapati dan sekarang aku melihatnya secara langsung. Nah, inilah kita harus menjaga hubungan baik kepada kerabat, menjaga hubungan baik terhadap tetangga kita, wabil khusus yang paling dekat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Wa'budullah, wahai segenap orang Islam, orang muslimin, ubudullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita suruh beribadah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Dan janganlah syirik sedikit pun. Dan ini yang pertama ini ibadah taat kepada Allah. Yang kedua, wabil walidayni ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini tadi yang di awal. Allah membarengkan menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di Al-Quran ini Allah meminta untuk menyembahnya dan berbuat baik kepada orang tua, dibarengin secara bersamaan. Nah, sini walaupun. Nah, terus lalu apa? Wabidil kurba, dan juga berbuat baik kepada kerabat, menjaga hubungan kita dengan kerabat kita. Waliyatama, dan juga terhadap anak-anak yatim. Maka kita perhatikan, kalau kita punya kerabat kita yang yatim, kita memiliki harta, kita memiliki kemampuan, bantu kerabat kita yang yatim tersebut. Nah, kalau kita punya tetangga dekat, kita punya kemampuan, ya bantu yatim tersebut. Nah, di sini enggak hanya tahunan, enggak. Ini enggak hanya tahunan pas Muharram atau pas bulan apa atau agenda apa atau ada salamatan, ada syukuran, enggak harus mengajarkan hal seperti itu. Ketika kita punya kelebihan, kemampuan, kita punya kerabat yatim, bantu salurkan kebaikannya untuk mereka. Atau punya tetangga yang dekat, kita punya kelebihan, salurkan, datangi langsung, beri secara langsung, secara diam-diam lebih baik, secara tertutup lebih baik. Nah, ini wal yatama, berbuat baik kepada anak yatim. Bahkan Al-Habib Ali Al-Jufri ada mengetahui seseorang ini yatim, malah beliau minta doa kepada si yatim tersebut. Enggak mau, ya udah, kalau saya doa, kamu amin saja. Begitu, kamu amin. Nah, berarti doanya. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Kalau kita punya keluarga dan kita tahu dia itu kurang mampu, kita mampu bantu. Kita punya tetangga dekat dan dia kurang mampu, yang kita mampu, ya kita yang bantu.
ala kadar kemampuan kita untuk membantunya. Terus wal jaridil qurba. Nah ini secara khusus. Tadi yatama umum dan khusus. Umum orang lain ataupun dari keluarga kita. Wal masakin umum dan khusus keluarga kita ataupun tetangga kita. Kalau wal jar ini tetangga pasti khusus. Orang yang bersebelahan dengan kita. Nah, maka dikatakan 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang, ini adalah tetangga. Wal jaridil qurba, dan tetangga dekat. Janda dan tetangga yang memiliki hubungan kerabat. Nah, ini perhatikan, tetangga, kerabat lagi. Nah, di sini wal jaridil junubi, dan juga tetangga dekat kita. Wasahibi bil jib, dan juga sahabat yang dekat dengan kita, orang yang kita kenal. Inilah Islam. Islam enggak hanya menuntut untuk menyembah Tuhan saja, enggak, tapi juga memperlakukan hubungan baik kepada Allah dan juga kepada makhluknya Allah. Makalah hablum minallah wa hablum minan nas. Menjaga hubungan baik dengan Allah, yaitu dengan ibadah, menjaga sholat, menjaga puasa sebagaimana rukun Islam, dan menjaga hubungan baik dengan makhluknya Allah, khususnya para hamba-hambanya Allah, saudara-saudara kita. Ini diantara akhlak atau adab yang menjadi nasihat untuk kita semuanya dan kita amalkan. Dari perbuatan baik kepada orang tua, dan mengajarkan untuk anak-anak kita berbakti kepada orang tua, dan menjaga hubungan silaturahim terhadap kerabat, tetangga dan sebagainya, dan menjaga perbuatan sikap kita terhadap tetangga kita. Ini adalah hal-hal yang baik untuk kita amalkan, untuk kita terapkan sehari-hari dalam kehidupan kita. Nah, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan kita amalkan bersama-sama untuk mewujudkan harapan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa membantu kita memudahkan mengamalkannya dan melaksanakannya, dan senantiasa menolong kita dan keluarga kita dan menjaga semuanya untuk menjadikan kita semuanya hambanya yang taat kepadanya dan menjauhkan dari segala bentuk maksiat terhadapnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan selainnya? Monggo para ibu, bapak, bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo. Pak Bambang, Pak Besol, dia Besol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya kalau kita biasa gitu orang itu kemudian suka saya tanya kepada silaturahmi itu kalau memutuskan itu dosa dan juga untuk masuk surga sudah atau dasarnya hadis atau Al-Quran ya. Yang kedua, orang bukan kadang-kadang atau dia orang awam atau orang yang karena sehat rohani dan jasmani juga dasarnya hadis atau Al-Quran. Terima kasih tanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga hubungan baik terhadap keluarga, kerabat, ataupun sahabat, ataupun tetangga, yaitu silaturahim, ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan memperluas dari makna tersebut. Dalam hadis menyebutkan barang siapa yang menjaga hubungan baik, yaitu menjaga hubungan baik silaturahim terhadap hambanya Allah maksudnya,
yaitu kepada keluarga, sahabat, kerabat sebagainya, maka dia telah menjaga hubungan denganku. Man yusila yusilani, barang siapa yang menjaga hubungan baik, makna hadisnya demikian, maka dia juga menjaga telah menyambung hubungan denganku. Ini semua adilah-adilah silaturahim sebenarnya banyak. Bahkan di kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis, ada bab khusus yang menjelaskan tentang hadis tentang menjaga silaturahim. Ini sangat banyak tentang hadis-hadis tersebut yang menjelaskan tentang silaturahim. Dan silaturahim ini manfaatnya sangat banyak, sangat banyak. Bahkan kelak di akhirat itu, di akhirat ada berbagai macam syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Di antaranya adalah syafaat orang yang telah kenal dengan kita, silaturahim, menjaga hubungan baik dengan kita. Ini diantaranya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Menjaga hubungan baik di dunia juga akan mendapatkan kemanfaatan kelak di akhirat. Adapun yang kedua tentang sebagaimana Pak Bang? Iya. Karena gini loh, kalau kita silaturahmi dengan musuh, itu pahalanya lebih besar, betul Pak? Iya, betul. Betul. Kadang-kadang saya dari pacar bagus. Orang sekarang jawabannya sekarang tuh kan. Ya mungkin masuk dari ngerti. Apalagi sekarang teman-teman itu mungkin teman saya itu kadang-kadang dia tidak cocok, iri kadang-kadang. Saya main tuh kan. Sekarang enggak. Kalau udah cocok jangan ke silaturahmi. Mereka kalau ada banyak dan diundang itu saya ini itu kan. Iya. Ya di sini dijelaskan juga di bagaimana dalam hadis, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, maka sambunglah hubungan baik dengan dia. Ini. Dan dilanjutkan, wala tatimmu silatul arham wal ihsan ilal jiran illa bikaffil ada anhum. Dan tidaklah sempurna hubungan baik, menjaga silaturahim terhadap orang siapapun, keluarga ataupun tetangga kita, yaitu dengan cara apa? Bikafil ada, tidak melakukan hal-hal yang menyakiti mereka. Dan situ wal ihtimal ada minhum, dan juga kita benar-benar menahan, menanggung dari perbuatan jahat mereka. Sabar ini. Nah, ini adalah di antara bagian silaturahim, menjaga hubungan baik. Sabar, nah, seperti itu. Tetap jaga. Walaupun dia berbuat jahat terhadap kita, kita tetap menjaga hubungan baik dengan dia. Dan kita mendapat pahala lebih besar. Kita telah memberikan kebaikan terhadap mereka. Hasib, dengan ala kadar kemampuan kita tak. Nah, ini yang pertama. Ini pertama Bang. Sehat rohani dan jasmani. Iya. Ya, betul. Ya. Disebutkan dalam hadis yang menyinggung seperti itu, Rasulullah bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afa badani wa mu'afa man asbaha fi sirbihi wa mu'afa fi badanihi wa indahu quwwatu yaumihi fa ka'annama hizad dunya bihadzafiriha. Ini kata Rasulullah. Barang siapa ketika pada saat itu, hari itu, pagi ini, dia aminan fi sirbihi, aman kehidupannya, aman, nggak punya musuh, nggak punya orang yang dimusuhin, nggak punya memiliki masalah terhadap orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua,
wa mu'afa fi badanihi, dan badannya sehat. Nah, ini tadi yang kata Pak Bang. Ada dalilnya, ini dalilnya. Wa mu'afa fi badanihi, dan badannya sehat. Badannya mampu, bisa melakukan aktivitas, bisa melakukan hal-hal yang dia lakukan. Wa indahu quwwatu yaumihi, dan dia memiliki makanan yang dia makan pada saat itu. Makanan pokok yang dia makan, ada yang dia makan. Ada sesuatu yang menjadi mencukupi kebutuhannya. 3 hal kata Rasulullah. Dia nggak punya musuh, nggak ada masalah terhadap siapapun. Yang kedua, dia mampu, kuat, sehat, bisa beraktivitas. Yang ketiga, punya yang dia makan. Alhamdulillah, punya yang dia makan pada hari itu, sehari itu. Faka'annama hizad dunya bihadafiriha, maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia dari ufuk timur ke barat seisi-isinya. Artinya hakikat dari kehidupan di dunia itu ya ini 3 ini. Yang pertama, nggak punya masalah, nggak punya musuh, nggak ada hal-hal yang menjadi permasalahan. Yang kedua, alhamdulillah mampu, bisa melakukan aktivitas, bisa sehat, Allah beri kekuatan, bisa sholat berjamaah dan sebagainya. Ini sehat rohani dan jasmani. Yang mendukung sehat akal, sehat hati. Kalau akal sama hati dan ditambah dengan kemampuan dalam badani, maka keimanan semakin kuat. Nah, yang ketiga, alhamdulillah punya sesuatu yang bisa dimakan. Walaupun hanya cukup 1 hari, ini sudah memiliki dunia seisi-isinya. Ini dari bagian ini hakikatnya dari kehidupan di dunia. Ini tak, kalau sudah mendapati kita 3 ini sudah kita milikin, maka sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah dari nikmat 3 ini yang Allah berikan kepada kita, dengan mempertingkatkan ketakwaan kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menjauhkan segala bentuk larangannya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, Bang. Allahu a'lam. Iya, ada hadisnya. Banyak. Ya sehat tadi itu. Wa mu'afa fi badanihi, dan sehat, badannya sehat. Nah, itu. Kalau badan sehat otomatis bisa mampu kuat ibadah. Pak Gaji Besol, ada pertanyaan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Satu, kedua, Allah itu lebih sayang seorang ibu terhadap. Oke, itu hadis itu. Iya. Oke. Anak yang durhaka itu Allah segerakan azabnya di dunia. Boleh nggak bahwa azab itu diberikan Allah dengan rasa sayangnya untuk hambanya itu? Iya, bisa. Itu bisa dikatakan demikian. Kenapa? Agar si anak tersebut tersadar. Maksudnya azab yang diberikan kepada anak di dunia sebelum di akhirat, itu maksudnya diantaranya bentuk kasih sayangnya Allah terhadap anak tersebut, agar dia itu sadar akan perlakuannya, perbuatannya yang tidak baik terhadap orang tua, sehingga anak tersebut menyadari perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar. Itu diantara maksud kasih sayangnya sesuai yang disampaikan cenderung itu hadisnya tadi. Sesungguhnya Allah itu lebih sayang terhadap hambanya, orang-orang hambanya, daripada sayangnya orang tua terhadap anaknya, diantaranya ini tadi. Dan tidaklah segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali dalamnya adalah hikmah. Ada hikmah yang terbaik untuk hamba tersebut yang Allah berikan secara langsung di dunia maupun di akhirat.
Nah, di dunia maupun di akhirat, apapun itu, apapun yang terjadi. Nah, di dunia untuk menyadari kita, di dunia agar kita diingatkan, agar kita kembali sebagaimana kita orang tua. Sebagaimana kita orang tua melihat anak kita main di jalan, suka dia, senang dia main di jalan, senang karena ada teman-teman begitu. Kita orang tua khawatir, takut di jalan ada mobil, ada motor ngebut, takutnya nanti ada sesuatu hal yang tidak baik terhadap tersebut. Mana kita cegah, cung masuk ke rumah. Memang yang didapati oleh si anak tadi, orang tuaku kok ngene, kok gini, kok kasar, kok begini. Padahal itu adalah bagian bentuk kasih sayangnya orang tua terhadap anak, takut terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Atau misalkan ada anak kita main di sungai, nah, kita tahu ini musim hujan, takutnya nanti ada banjir bandang, nanti akan terseret. Anak kita senang main di sungai, mandi di sungai dengan teman-teman semuanya. Kita orang tua di atas teriak, naik, begini. Nah, mungkin harapan anggapannya si anak, orang tua ini kasar. Oh, kok kasar banget, kok jahat banget begini gitu. Padahal orang tua melakukan perbuatan kasih sayang agar tidak kena banjir bandang. Begitu juga, sebagaimana juga Allah lebih sayang kepada kita. Allah lebih sayang terhadap kita, memperlakukan, memang dianggap kita di dunia kok demikian, aku sudah berdoa, aku sudah melakukan begini, taat begini, tapi kok begini. Ada hal lain, ada hikmah lain yang akan terjadi yang Allah berikan di dunia maupun kelak di akhirat. Itu aja wajib Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah, dan semoga senantiasa mendapatkan taufik hidayah-hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu dan menolong untuk melakukan kita semua perbuatan baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wal amal bihi wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma inna nas'aluka fi kulli khairin bima salakanahu abduka wa nabiyuka sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibadika salihun, wa na'udzubika min kulli syarrin ista'anta minhu abduka wa nabiyuka sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibadika salihun. Antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad